mestinya dipanggil ya. Mestinya dipanggil. Untuk membuat perkara menjadi terang. Kenapa mesti dipanggil? Pertama, dia terjadi di provinsi di mana Bobi Nasution menjadi gubernurnya. Sekurang-kurangnya dia menjadi penanggung jawab atas pelaksanaan seluruh pembangunan di daerah dan harus tahu jalannya pelaksanaan semua jenis proyek itu, harus tahulah. Sehingga apalagi konon ini yang kepala dinas itu ya kepala dinas, berarti eselon langsung di bawah dia langsung, kan. orang ini langsung komunikasi dengan gubernur. Apalagi konon ini yang sekarang ketangkap itu mantan wali kota mantan sekda PLT Sekda Bobi jadi wali kota, iya kan. Artinya orang dekatnya, sangat dekat Mahfud. berarti pasti banyak tahu, tidak harus dicurigai ikut korupsi, tapi cara membuktikan itu bisa melalui berbagai indikasi kan ya, kedekatan, hubungan, kemudian pengaruh relasi kekuasaan, tugas-tugas yang diberikan. Seharusnya dipanggil. Tapi memang aneh, KPK tidak sampai sekarang ya, sampai kita ketemu nih, KPK menyatakan belum ada urgensinya ya. Meskipun ya mungkin saja nanti dipanggil, tapi sekarang belum ada urgensinya. Menurut saya justru urgensinya harus mulai dari Bobi. Harusnya kan itu nyangkut anggaran, menurut saya ya. Nah, maka menjadi aneh, kenapa ketika menyangkut Bobi kok tidak dipanggil? Dan ini menjadi catatan yang kedua, Bobi itu kan juga disebut di pengadilan di Maluku Utara. Persis. Sama Kasuba. Yang kasus dulu Pak ya, dugaan korupsi di Maluku Utara. Itu pun juga nggak disentuh oleh KPK. Tidak disentuh gitu. Sehingga opini publik itu terus masih berkembang. Masih berkembang bahwa KPK ini masih takut kepada satu kekuatan yang dulu menempatkan dirinya di situ. Ini opini publik ya. Dan itu bukan fitnah, kan semua orang sekarang banyak yang bicara gitu. Ini yang KPK sekarang ini nggak berani bergerak karena semua di-remote oleh satu kekuatan, ya, oleh institusi tertentu dan oleh mantan pejabat penting tertentu. Di-remote itu, sehingga ini boleh, ini tidak, itu sudah menjadi perbincangan publik, dan itu tidak apa-apa publik berpendapat begitu, karena memang ada indikasi-indikasi ke situ. Misalnya karena ini dulu dipilih oleh presiden sebelumnya ini Pak Jokowi, sehingga orang mengatakan bahwa ini dalam kuasa Pak Jokowi, kira-kira gitu. Sehingga hal-hal yang menyangkut dengan orang dekat Pak Jokowi lalu tidak diperiksa. Oleh sebab itu dalam beberapa bulan terakhir, hampir setahun terakhir ini, KPK kan dicuekin orang itu cuma main-main. Dianggap tidak ada malah Pak? Dianggap tidak ada. Tetapi mungkin karena itu lalu KPK belakangan kan mulai aktif. Cuma ya itu belum berani menyentuh. Ini yang sudah dilaporkan ke KPK ini kan banyak ya. Dan indikasi-indikasi menurut logika hukum biasa gitu, seharusnya memanggil seseorang termasuk Bobi, tapi enggak juga. Padahal menurut Pak Mahfud kasus ini sebenarnya mudah. Seberapa mudah atau seberapa sulit sih Pak? Kenapa enggak? Kalau untuk alasan memanggil mudah dong. Yang orang-orang lain aja dipanggil, bahkan disita. Coba yang kasus Gubernur Jawa Timur. Itu ditetapkan sekian tersangka, gubernurnya pun bukan hanya diperiksa, tetapi juga kantornya digeledah. Nah ini enggak, dipanggil pun tidak gitu. Nah itu terjadi dulu sebelum Pak Firly kan. Nah, yang ini nih enggak melakukan apa-apa gitu. Nah oleh sebab itu menurut saya KPK silahkan bangkit kembali. Masyarakat sudah mencatat dia melakukan langkah-langkah yang cukup bagus, ya, langkah-langkah yang cukup bagus, mulai membagus karena dia langkahnya bukan hal-hal yang besar mencuat ke publik ya, dia melakukan penangkapan dan pemeriksaan di berbagai daerah. Menurut saya ya itu ada manfaatnya juga. Pak Mahfud ingin mengatakan bahwa ini kesempatan peluang bagi KPK untuk menunjukkan gue masih eksis loh, kira-kira gitu ya. Dia harus menunjukkan bahwa dia masih eksis. Dan itu bisa dia lakukan. Kemudian pemerintah mestinya membantu gitu agar KPK ini dikuatkan lagi. Maksudnya gimana gitu. Membantu? Diberi power seperti dulu. Saya kira KPK seperti dulu itu sebelum undang-undang yang sekarang cukup ideal.
orang yang diragukan kemampuannya pun menjadi hebat ketika menjadi pimpinan KPK berdasar undang-undang yang dulu. Coba dulu Anda tahu Agus Raharjo. Ketika terpilih orang kan, siapa ini Agus? Sarjana hukum bukan, ini bukan. Tapi begitu memimpin karena sistem undang-undang yang dulu bagus, Agus Raharjo menjadi hebat. KPK yang pertama coba, Ruki, Taufikur Rahman Ruki. Dulu publik tidak ingin Ruki, dia polisi sama aja gitu. Dulu inginnya kan Marsilam Simanjuntak. Ya, awalnya iya kan? waktu itu. Ya. Tapi DPR milih Ruki. Ruki menjadi hebat, menjadi pembangun KPK yang pertama yang legendaris. Karena sistemnya bagus, gitu. Abraham Samad, orang daerah yang bukan siapa-siapa muncul jadi ketua KPK, jadi hebat. Undang-undang Iya kan? yang sekarang berarti tidak memungkinkan. Undang-undang yang sekarang itu terlalu dihegemoni oleh kekuasaan. Kalau dulu KPK kan ditakuti loh. Kalau Anda ke daerah gitu, sangat, Pak. Ada apa-apa bilang, ada KPK. Sampai ada LSM yang menamakan diri KPK. Gitu. Nyamar-nyamari sehingga dia ketika pakai baju KPK atas nama LSM-nya di Jogja, orang takut. Lurah takut, camat takut. Iya. Dikira KPK beneran.